Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Akimullah Alaudin. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan untuk mata kuliah analisis pangan tentang analisis kadar mineral menggunakan metode kolorimetri. Oke, baik. Yang pertama, pengertian dari mineral tersebut. Dalam bahan pangan tentunya memiliki kandungan-kandungan gizi yang ada di dalamnya. Kandungan gizi tersebut mempunyai beberapa jenis seperti kandungan air, mineral, abu, dan juga kandungan yang lainnya. Untuk tugas ini ataupun pada slide ini, saya akan membahas mengenai analisis kandungan mineral ataupun kadar mineral pada bahan pangan dengan menggunakan metode kolorimetri. Mineral merupakan suatu komponen yang ada pada bahan pangan. Mineral ini dibutuhkan oleh manusia untuk tubuh di samping komponen gizi utama seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Umumnya untuk mendapatkan mineral ini dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung mineral yang baik untuk tubuh seperti sayuran, buah-buahan, daging, jamur, kacang-kacangan, susu, dan yang lainnya. Mineral dibutuhkan oleh tubuh sebagai bahan baku untuk kinerja enzim dalam proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk mineral sendiri yang biasanya aman dan ada dalam bahan pangan terdiri dari kalsium, fosfor, besi, natrium, potasium, magnesium, belerang, kobalt, dan juga zinc. Untuk slide selanjutnya yaitu ada analisis kadar mineral. Mineral yang ada pada bahan pangan terdiri dari beberapa garam organik seperti oksalat, asetat, malat, maupun pektat. Selain garam organik tersebut, dalam bahan pangan tersebut juga terdapat garam anorganik seperti sulfat, karbonat, nitrat, klorida, dan juga garam fosfat. Kandungan mineral yang ada bahan pangan umumnya akan sangat sulit untuk ditentukan bentuk asli dari mineral tersebut. Hal itu dikarenakan penentuan kadar mineral seringkali diwakilkan dengan penentuan sisa bakaran garam mineral ataupun dengan proses pengabuan. Jadi bentuk dari mineral tersebut akan sangat sulit diidentifikasi secara utuh. Selanjutnya ada metode analisis kadar mineral. Untuk mengetahui kadar mineral tersebut, tentunya dengan melakukan analisis. Dan dalam analisis kadar mineral, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu seperti metode gravimetri, metode kolorimetri, metode titrasi, metode elektroda ion selektif, dan juga metode spektroskopi atom. Dalam tugas ini, saya akan membahas analisis kadar mineral dengan menggunakan metode kolorimetri. Analisis kadar mineral kolorimetri. Uji kolorimetri merupakan sebuah metode perbandingan yang menggunakan perbedaan warna. Metode kolorimetri akan mengukur warna dari suatu zat sebagai perbandingannya. Dan pada umumnya, cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pengukur perbandingan warna yang tampak adalah kolorimeter. Jadi dalam uji kolorimetri ini, yaitu membandingkan sampel yang telah dianalisis untuk kadar mineralnya dengan menggunakan zat yang lain sebagai pembandingnya. Dan umumnya cahaya dari zat pembanding itu ataupun warnanya itu berwarna putih, karena warna putih itu dapat menyerap cahaya relatif pada suatu zat.
Selanjutnya yaitu untuk melakukan analisis kadar mineral dengan menggunakan metode colorimetry tentunya akan memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode analisis yang lain. Kelebihan dari metode colorimetry adalah kemudahannya dalam menetapkan kuantitas dari zat yang sangat kecil. Jadi metode ini akan sangat ibaratnya metode colorimetry ini merupakan metode yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi sehingga hasil yang akan didapatkan akan lebih tepat dibandingkan dengan metode-metode analisis kadar mineral yang lain. Metode colorimetry memiliki batas atas pada penetapan konstituen yang ada dalam kuantitas yang kurang dari 1 atau 2%. Salah satu faktor utama yang ada dalam metode colorimetry ini adalah intensitas warna yang harus proporsional dengan konsentrasinya. Selanjutnya, dalam penentuan analisis kadar mineral dengan menggunakan colorimetry ini, tentunya dibutuhkan alat untuk membaca hasil dari sampel yang telah dianalisis. Alat yang digunakan tersebut adalah alat yang digunakan untuk analisis kadar mineral dengan menggunakan colorimetry ini bernama colorimeter. Colorimeter merupakan suatu detektor yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dengan cara analisis intensitas cahaya yang diteruskan oleh larutan. Cahaya yang dipancarkan akan melewati sampel, sehingga berkas cahaya akan ditangkap oleh sensor fotodioda, di mana sensor tersebut mempunyai fungsi sebagai pengkonversi cahaya menjadi tegangan output. Jadi berkas cahaya. Jadi colorimeter ini akan menangkap cahaya yang kemudian cahaya dari sampel tersebut akan ditangkap oleh sensor fotodioda dan sensornya akan aktif dan mengkonversi cahaya tersebut menjadi tegangan output dan menghasilkan angka yang keluar sebagai hasil dari analisis kadar colorimetry ini. Sebagai pembanding, metode colorimetry ini akan saya bandingkan dengan metode gravimetry. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, analisis kadar mineral ini memiliki banyak sekali metode, di antaranya colorimetry dan juga gravimetry. Metode yang digunakan dalam colorimetry ini berdasarkan pada pengukuran warna pada sampel yang dianalisis. Untuk pembandingan metode gravimetry ini, pada bahan pangan tertentu, metode colorimetry akan lebih akurat hasilnya jika dibandingkan dengan metode gravimetry. Hal ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Wijenarko dan juga Megawati, di mana kadar glukomanan pada konjak menurut penelitiannya, metode analisis dengan menggunakan metode colorimetry akan menghasilkan hasil yang lebih mendekati literatur yang digunakan dibandingkan dengan menggunakan analisis gravimetry. Dan hasilnya itu menggunakan analisis colorimetry tersebut memiliki hasil sekitar 92%, dan literatur yang digunakan itu hasilnya yaitu 90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode colorimetry ini mungkin untuk beberapa jenis bahan pangan akan sangat tepat hasilnya jika dibandingkan dengan metode gravimetry. Nah, selanjutnya adalah mineral yang dapat dideteksi oleh metode colorimetry ini. Sudah jelas bahwa metode ini digunakan untuk menentukan kadar mineral dari suatu produk pangan. Ada beberapa mineral yang dapat dideteksi oleh metode colorimetry ini, seperti natrium dan juga kalium. Mineral ini dapat dideteksi dengan menggunakan metode colorimetry. Dan pertama yang harus dilakukan untuk menentukan kadar mineral dari sampel yang akan digunakan, yaitu harus didestruksi terlebih dahulu sampelnya. Hal ini dilakukan
untuk menghilangkan semua jenis senyawa organik yang dapat menghambat proses pembacaan kolorimetri oleh kolorimeter, sehingga dalam sampel tersebut hanya terdapat senyawa anorganik saja yang dapat dibacanya. Nah, untuk alat yang digunakan sebagai pembacaan sampel yaitu kolorimeter. Kolorimeter ini merupakan sebuah alat yang dimana alat ini akan mengukur seberapa banyak warna yang telah diserap oleh suatu objek ataupun substansi. Alat ini menentukan warnanya berdasarkan komponen dari cahaya yang diserap oleh objek ataupun substansi tersebut. Jadi warna yang ada pada objek ataupun substansi yang telah digunakan sebagai sampel akan dibaca oleh alat ini dan hasilnya akan keluar. Nah, di sini saya telah menyiapkan gambar dari kolorimeter tersebut, di mana ada bagian-bagiannya. Ada nomor 1 yaitu pemilih panjang gelombang. Jadi kolorimeter ini juga dapat dipilih panjang gelombangnya sesuai dengan sampel apa yang akan digunakan. Kemudian ada tombol pencetak. Nomor 3 ada tombol penyesuaian faktor konsentrasi. Jadi konsentrasinya itu bisa disesuaikan. Nomor 4 ada tombol pemilih mode UV. Nomor 5 ada pembacaan. Jadi hasil dari pembacaan sampel akan keluar pada layar ini. Kemudian ada nomor 6, kompartemen sampel. Kompartemen sampel. Ya, kompartemen sampel. Sampel nanti akan ditempatkan di sebelah sini. Sampel yang akan dibaca ya. Kemudian nomor 7 ada kontrol 0. Nomor 8 ada tombol sensitivitas. Dan nomor 9 ada tombol on atau off. Ya. Metode analisis kadar suatu bahan pangan, kadar suatu zat dalam bahan pangan dengan menggunakan metode pembacaan cahaya ataupun panjang gelombang ataupun warna itu tidak hanya kolorimetri, ada juga spektrofotometri. Dan kedua metode ini merupakan metode yang berbeda jauh. Untuk metode kolorimetri merupakan teknik yang membantu menentukan konsentrasi larutan yang memiliki warna. Jadi di sini sudah jelas bahwa kolorimetri ini hanya akan dapat membaca konsentrasi dari larutan yang mempunyai warna. Nah, sedangkan untuk spektrofotometri, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa spektrofotometri itu hanya dapat membaca larutan yang sangat-sangat jernih gitu. Jadi untuk larutan berwarna tidak dapat dibaca oleh spektrofotometri. Metode kolorimetri ini mengukur intensitas warna dan menghubungkan intensitas dengan konsentrasi sampel. Dalam kolorimetri, warna sampel dibandingkan dengan warna standar, di mana warna tersebut diketahui. Jadi sampel yang digunakan itu nanti akan dibandingkan dengan dengan warna standar, di mana warna standar tadi sudah ada dan akan dilihat hasilnya apakah warna dari sampel tersebut mendekati dengan warna standar ataupun tidak. Untuk spektrofotometri itu teknik mengukur seberapa banyak zat kimia yang menyerap cahaya dan mengukur intensitas cahaya ketika sebatas cahaya melewati larutan sampel. Untuk instrumen dari spektrofotometer, yaitu instrumen yang digunakan adalah teknik di mana dua bagian utama yaitu spektrometer untuk menghasilkan cahaya dengan warna yang dipilih dan fotometer yang menggunakan intensitas cahaya. Baik kolorimetri maupun spektrofotometri merupakan pengukuran kuantitatif untuk penentuan jumlah zat yang ada dalam sampel. Nah, perbedaan utama dari kolorimetri dan spektrofotometri merupakan yaitu kolorimetri menggunakan panjang gelombang yang tetap dan rentangnya hanya terlihat hanya rentang yang terlihat. Sedangkan untuk spektrofotometri itu menggunakan panjang gelombang dengan rentang yang lebih luas. Jadi untuk jangkauan panjang gelombang di sini spektrofotometri mempunyai panjang gelombang yang lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan kolorimetri. Selain itu perbedaan
yang signifikan antara kolorimetri dan juga spektrofotometri adalah kolorimetri mengukur dengan menggunakan warna, 3 komponen warna primer cahaya, yaitu merah, hijau, dan juga biru, atau RGB, red, green, blue. Sedangkan spektrofotometer mengukur warna yang tepat dalam panjang gelombang cahaya yang dilihat oleh manusia. Selanjutnya, kolorimeter mengukur absorbansi cahaya, sedangkan spektrofotometer mengukur jumlah cahaya yang lewat di sampel. Nah, perbedaan tersebutlah yang menjadikan kolorimetri dan spektrofotometri tersebut merupakan pengukuran kuantitatif yang berbeda satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.